Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Pada saat ini, di bawah Xiaoyan sekelompok sosok gelap mulai bergerak. Suemu dan dua lainnya terkejut, rasa takut terpancar di mata merah mereka. Apa yang harus kita lakukan, Suemu? Mereka telah melewati arus bawah. Suezhen dan Suelin tidak dapat lagi menahan diri. Mereka ketakutan bahwa jika manusia-manusia ini benar-benar kultivator tingkat dosian yang kuat, bahkan jika ada 100.000 monster darah, memusnahkan mereka hanya akan memakan waktu. Mata Suemu sedikit menyipit, mata merahnya tampak jauh lebih tenang daripada Suezhen dan Suelin. Dia menatap Suen dengan seksama, seolah mencoba mengukur kekuatan sebenarnya. Suemu, haruskah kita mundur dulu? 100.000 monster darah ini dapat menahan mereka untuk sementara waktu, kata Suezhen dengan cemas, tangannya gemetar ketakutan. Apa yang perlu ditakutkan? Kita memiliki formasi suara iblis darah. Bahkan seorang ahli tingkat dosian pun akan waspada terhadap formasi suara iblis darah dari 100.000 monster darah. Selain itu, tampaknya yang terkuat di antara orang-orang ini hanya bintang 9. Tidak ada ahli tingkat dosian di antara mereka. Dalam hal itu, bukan tidak mungkin untuk melahap mereka, kata Suemu. Senyum dingin muncul di wajahnya. Niat membunuhnya sangat mengerikan. Setelah mendengar bahwa yang terkuat di antara mereka hanya bintang 9, ekspresi ketakutan Suezhen dan Suelin langsung lenyap, digantikan oleh kesombongan. Hanya manusia bintang 9? Bintang 9 berani datang ke sini? Dia hanya mencari kematian. Suezhen mencibir, wajahnya langsung dipenuhi kekosongan setelah mengetahui bahwa Xiaoyan dan yang lainnya hanya sekuat bintang 9. Mereka memiliki 100.000 monster darah bintang 8, ditambah 3 monster darah bintang 9 mereka. Menghancurkan manusia bintang 9 akan sangat mudah. Hanya satu dari manusia ini yang bintang 9, sisanya bintang 8. Tidak perlu takut. Sekarang, setelah mereka datang, mereka harus membayar 2 kali lipat karena membunuh 10.000 saudara kita, kata Suemu dingin. Suaranya rendah dan mengancam karena lingkungan laut yang unik dan dingin. Suemu perlahan bangkit dari ngarai gelap, tatapannya menyapu masa padat 100.000 monster darah yang berdesakan di ngarai bawah. Semua mata monster sekarang tertuju pada Suemu. Manusia-manusia berani, ini adalah tanah terlarang dewa darah saya dan bukan tempat untuk kalian masuki. Suara Suemu merambat sangat cepat melalui air laut, langsung mencapai Xiaoyan dan yang lainnya. Saat ini, selain Xiaoyan yang tidak terluka, yang lain menderita beberapa luka dalam dan membutuhkan waktu untuk pulih. Mendengar suara itu, Xiaoyan perlahan menoleh ke arah sumbernya dan langsung melihat Suemu yang telah berbicara. Ekspresinya agak aneh. Agak mengejutkan bahwa ada monster darah yang bisa bicara di antara mereka. Saya pikir mereka semua hanyalah binatang buas tanpa akal. Xiaoyan terkekeh pelan. Dia secara alami merasakan kekuatan Suemu, kekuatan monster darah bintang 9. Xiaoyan telah dengan mudah membunuh satu sebelumnya, jadi Suemu sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Anda manusia hina, tapi tidak apa-apa. Mari kita tunjukkan pada kalian manusia-manusia bodoh kekuatan dewa darah. Suemu marah mendengar kata-kata menghina Xiaoyan dan meraung. Setelah dia selesai berbicara, selat itu bergejolak hebat dan 100.000 monster darah berhamburan keluar, seolah mengaduk arus bawah seluruh selat. Begitukah? Jika saya tidak salah, kalian adalah sisa-sisa alam dewa darah. Kalian benar-benar hina dan jumlah kalian cukup banyak. Jadi hari ini biarkan dasar laut ini menjadi tempat pemakaman kalian. Xiaoyan mendudukkan kepalanya dan saat dia menyelesaikan kata terakhir, kilatan api muncul di matanya dan niat membunuh yang kuat segera menyebar. Dia menggenggam penguasa kuno api surgawi di tangannya.
Manusia yang sombong. Terlalu banyak orang bodoh seperti Anda di benua Dodi. Itulah sebabnya kalian semua dengan mudah dikalahkan dan dilumuri darah oleh alam dewa darah. Apakah Anda melupakan penghinaan seperti itu begitu cepat? Suemu mencibir. Justru karena saya mengingat ini, saya datang hari ini untuk membantai kalian sisa-sisa. Saya akan mengingat dendam terhadap alam dewa darah, dan suatu hari nanti saya akan membalasnya 10 kali lipat. Kata Xiuyan dingin. Saat dia berbicara, air laut di sekitarnya tampak semakin dingin. Xiuyan menggenggam penguasa kuno api surgawi lebih erat lagi. Sekarang setelah dia memastikan bahwa monster darah ini memang berasal dari alam dewa darah, dia tidak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya di ngara itu. Berbicara dengan sombong, ada 100.000 dewa darah bintang 8 di sini. Apakah Anda pikir Anda manusia bintang 9 biasa bisa menyaingi kami? Sepertinya Anda tidak tahu bagaimana Raja Duyung menjadi seperti sekarang ini. Kilatan mengejek muncul di mata merah Suemo. Jelas Suemo dan teman-temannya lah yang telah melukai Raja Duyung dengan parah. Apakah itu sombong atau tidak? Kita akan mengetahuinya dengan mencoba. Mata Suen berubah menjadi pupil berapi-api, terutama menyilaukan di laut emas gelap. Kekuatannya sebagai kultivator bintang 9 tingkat akhir meledak. Cepat pulih, pertempuran ini akan sulit. Suen segera berbalik ke arah kelompok itu dan berkata, mereka mengangguk dan duduk, meminum pil penyembuhan untuk segera pulih dari luka-luka mereka. Setelah berbicara, Suen menerjang seperti pedang, menyerang Suemu tanpa ragu-ragu. Dia tidak repot-repot membuang kata-kata dengan Suemu, karena monster darah bintang 9 ini seperti semut di mata Xiuyan. Xiuyan menebas dengan penguasanya, dan tubuh Suemu berkilat cahaya merah tua, berubah menjadi merah pekat seolah-olah berlumuran darah. Melihat serangan Xiuyan yang mendekat, Suemu mengeluarkan pedang darah dan menghadapinya secara langsung. Suemu juga memancarkan kekuatan bintang 9, tetapi hanya pada tahap menengah. Kekuatan bintang 9 masih jauh dari kekuatan bintang 9 tahap akhir milik Xiuyan. Jadi saat penguasa Xiuyan menghantam dan Suemu langsung terpental. Namun Xiuyan mengejar lagi yang membuat ekspresi Suemu berubah. Tiba-tiba ia menoleh melihat ke bawah ke dalam jurang. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Bunuh! Suemu meraung dan Suezhen dan serta Sueling akhirnya tersadar. 100.000 monster darah bintang 8 yang berkumpul di bawah ngaret semuanya berhamburan keluar, membentuk kawanan besar dan perkasa, seperti belalang di lautan gelap berdesakan. Seketika melingkari Xiuyan dan sepenuhnya. Suezhen dan Sueling masing-masing memegang tombak dan palu. Selain ketiganya, monster darah lainnya tetap tak bersenjata, menggunakan metode serangan sederhana yang sama, tanpa kecerdasan apapun. Namun ketiga monster darah bintang 9 ini memang merepotkan. Ditambah 100.000 monster darah bintang 8. Bahkan dengan serangan tunggal mereka, jumlah mereka yang sangat banyak akan menyebabkan Xiuyan mengalami kesulitan yang cukup besar. Mata Xiuyan sedikit menyipit. Dia perlu mengulur waktu untuk semua orang. Tangannya bergerak cepat. Api berkobar di telapak tangannya dan teratai api dengan cepat mengembun di tangannya. Beberapa teratai api surgawi dengan cepat terbentuk di depan Xiuyan dan kemudian dilemparkan ke segala arah. Aura mengerikan terpancar dari teratai api yang dilemparkan Xiuyan. Namun monster darah ini kurang cerdas dan menerkam teratai api tanpa peringatan. Hasilnya dapat diprediksi. Beberapa teratai api meledak. Nyala apinya menerangi area luas lautan yang tadinya gelap. Kepulan kabut darah besar mengikuti ledakan, mengubah monster darah yang menerkam menjadi kabut darah. Setiap teratai api menghancurkan setidaknya beberapa ratus, tetapi ada ratusan monster darah ini. Meskipun teratai api Xiuyan memusnahkan beberapa ribu, tampaknya tidak banyak berpengaruh.
Celah yang tercipta akibat ledakan dengan cepat diisi oleh monster darah yang tersisa. Mereka seperti kawanan kecoa yang tak ada habisnya. Xuyen mengerang melihat monster darah yang mendekat dan dengan rapat. Manusia dengan kekuatan bintang 9 saja berani bersikap sombong. Ini bukan tempat untuk manusia. Suemo, Suezan, dan Sueling tiba secara bersamaan, tidak seperti monster darah. Mereka memiliki senjata dan energi yang mirip dengan energi sumber abadi. Tubuh mereka menggeliat dengan energi darah. Bayangan pedang roh darah, bayangan tombak roh darah, palu raksasa roh darah. Ketiga monster darah bintang 9 benar-benar melepaskan teknik bertarung mereka yang semakin mengejutkan Xuyen. Mereka benar-benar tahu teknik bertarung. Itu tidak terduga, tetapi teknik-teknik ini benar-benar terlalu lemah. Xuyen tertawa. Biarkan saya menunjukkan pada Anda apa itu teknik bertarung yang sebenarnya. Jari mata air kuning, telapak tangan mata air kuning, kemarahan mata air kuning. Xuyen melepaskan ketiga set mata air kuning sekaligus. Teknik-teknik ini bukanlah yang terkuat di tangan Xuyen, tetapi tampaknya lebih dari cukup untuk menghadapi ketiga monster darah bintang 9 ini. Di depan ketiga monster darah bintang 9 itu, sebuah mata air kuning muncul, mengembun menjadi jari, telapak tangan, dan mulut. Ketiga set mata air kuning Xuyen menghantam teknik bertarung yang dilepaskan oleh ketiga monster darah bintang 9 itu. Tanpa diduga, teknik bertarung ketiga monster darah bintang 9 itu semuanya runtuh. Ekspresi wajah ketiga monster darah bintang 9 itu langsung menjadi sangat terkejut, seolah-olah mereka ketakutan oleh Xuyen. Suemo, manusia ini agak aneh. Kekuatannya sebagai bintang 9 sungguh luar biasa. Kita harus berhati-hati. Kesombongan Suezan sebelumnya telah hilang, dan tatapannya ke arah Xuyen sekali lagi berubah waspada. Kalau begitu, formasi suara iblis darah. Suemo mengangguk, ekspresinya sangat muram. Teknik bertarung yang awalnya mereka bertiga banggakan dengan mudah hancur di depan Xuyen. Mereka menyadari bahwa manusia ini bukanlah orang biasa, dan bahwa gabungan kekuatan mereka bertiga tidak akan mampu menandinginya. 100.000 monster darah itu langsung berhenti, lalu membuka mulut mereka yang membesar, dan serangkaian suara tajam menyebar di air laut. Suara merambat lebih cepat di air daripada di darat. Gelombang suara dari 100.000 monster darah itu menyebar keluar, menyebabkan air laut beriak dan membentuk puluhan pusaran air. Ekspresi Xuyen menjadi gelap. Serangan itu benar-benar membentuk serangan jiwa, dan kekuatannya tidak lemah. Gumam Xuyen menoleh untuk melirik beberapa orang yang masih duduk bersila, memulihkan diri dari luka-luka mereka, dan segera mundur ke sisi mereka. Dinginnya langit biru, roda penggiling jiwa. Xuyen juga melepaskan teknik pertarungan jiwanya. Setelah menyerap roh hantu peringkat ketiga, kekuatan jiwa Xuyen telah tumbuh dari tahap awal peringkat dunia ke tahap akhir peringkat dunia. Dinginnya langit biru dan roda penggiling jiwa yang dilepaskannya sekarang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura dingin dan beku membentuk ruang jiwa, menyelimuti Xuyen dan yang lainnya di dalamnya. Puluhan pusaran meraung menyerang teknik bertarung jiwa Xuyen. Meskipun satu pusaran tidak terlalu kuat, jumlah dan kekuatan kualitatifnya tumbuh secara eksponensial. Teknik pertarungan jiwa Xuyen mulai runtuh. Dia telah meremehkan monster darah ini. Namun dia tidak mengeluarkan kartu andalannya. Kalau begitu, akan saya coba teknik bertarung tingkat kuasi domain. Pupil mata Xuyen menyipit. Jika mereka tidak menerobos formasi mereka sekarang, semua orang akan berada dalam bahaya. Tingkat kuasi domain 1000 penguasa tanpa bayangan. Setelah memadatkan pusaran ki abadi, Xuyen tidak lagi memiliki ki asal kaisar. Sekarang dia memiliki ki asal abadi,
bahkan lebih kuat dari ki asal kaisar, sehingga mudah untuk mendukung teknik bertarung tingkat kuasi domain. Soyen menggunakan penguasa kuno api surgawi. Dengan setiap ayunan, fluktuasi energi yang dahsyat dan menakutkan dapat dirasakan, memadat menjadi bayangan penguasa sepanjang ratusan kaki. Dengan suara gemuruh, bayangan penguasa yang menyapu langsung mengaduk dasar laut, menyebabkan kekacauan. Setiap ayunan pedangnya menghancurkan sejumlah besar monster darah. Suemo, Suezan, dan Suelin semuanya tampak ketakutan, segera mundur. Saat Suen melepaskan penguasa tanpa bayangan 1000 kaki miliknya, monster darah apapun yang menyentuhnya tercabik-cabik oleh energi dahsyat, meledak menjadi awan kabut darah. Mata Soyan berkilat tajam saat dia dengan cepat mengendalikan kekuatan jiwanya untuk mengumpulkan kristal darah di dalam kabut darah. Satu serangan penguasa Soyan ini langsung memusnahkan puluhan ribu monster darah. Kekuatan serangan seperti itu sangat menakutkan. Dentuman teredam terus bergema di air. Suara monster darah yang meledak. Soyan telah mengumpulkan 100 kristal darah. Senyum muncul di wajahnya. Kristal darah ini cukup bagus. Jika saya bisa memiliki puluhan ribu, itu mungkin bisa membantu saya menembus puncak 9 bintang. Dengan begitu, saya tidak akan jauh dari menjadi dosian. Soyan tersenyum. Melihat kristal darah di tangannya, ketiga monster darah bintang 9 itu sekarang berwajah pucat pasi. Ekspresi mereka meringis. Mereka benar-benar kewalahan oleh manusia bintang 9 yang mereka anggap sama sekali tidak mampu. Formasi suara iblis darah mereka yang sangat mereka banggakan dan yang pernah melukai Raja Duyung dengan parah, hancur oleh serangan kuat Xiuyan. Apa yang harus kita lakukan, Suemo? Jika kita terus berlanjut, pasukan kita akan berjumlah 100.000, akan musnah cepat atau lambat. Suezan berteriak cemas. Beberapa ronde pertempuran dengan Xiuyan telah menelan korban lebih dari 10.000 monster darah. Jika keadaan terus seperti ini, mereka akan segera dibantai oleh Xiuyan. Saya sudah memberitahu Jenderal Dewa Darah terdekat dengan kita. Begitu mereka tiba, apa yang perlu ditakutkan dari mengalahkan manusia bintang 9 biasa? Kata Suemo dengan suara berat. Tak satu pun dari ketiganya berani maju gegabah, karena mereka telah menyaksikan kekuatan tempur yang ditunjukkan Xiuyan. Bahkan, sebagai monster darah bintang 9, mereka tahu perbedaan besar antara diri mereka dan manusia bintang 9 ini. Jika mereka menyerang, nasib mereka kemungkinan tidak akan lebih baik daripada monster darah bintang 8 yang meledak menjadi kabut darah. Sementara itu, Xiuyan memperlakukan monster darah ini sebagai objek semata untuk mengumpulkan kristal darah. Dengan satu pukulan telapak tangan, dia menghancurkan monster yang tak terhitung jumlahnya. Kabut darah terus meledak dan jumlah kristal darah di tangan Xiuyan terus meningkat. Kecepatan Xiuyan dalam melenyapkan mereka sangat cepat dan ketiga monster darah bintang 9 itu semakin takut. Bersembunyi di belakang, takut menunjukkan diri. Tepat ketika Xiuyan terhanyut dalam kegilaan membunuh, dia tiba-tiba murtan kening. Getaran dan suara yang tidak nyaman datang dari air laut. Itu adalah suara sesuatu yang dengan cepat melintasi laut. Xiuyan murtan kening dan menoleh. Dasar manusia bodoh, tunggu saja sampai mati. Jenderal Dewa Darah akan datang, Anda akan celaka. Suemo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mata Xiuyan menyipit, ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Di kejauhan, cahaya merah menembus air laut dan langsung menuju ke arah mereka. Setelah membunuh begitu banyak Dewa Darah saya akan membuat Jenderal Dewa Darah berharap Anda mati. Suezan juga meraung marah, wajahnya dipenuhi kesombongan. Jenderal Dewa Darah ya? Saya ingin melihat apa yang begitu istimewa tentang dia. Xiuyan tersenyum dingin mendengar ini, matanya tertuju pada cahaya merah yang mendekat. Dia tidak menunjukkan rasa takut, melainkan ketertarikan yang besar.
Di matanya, Jenderal Dewa Darah ini mungkin memiliki kristal darah yang lebih hebat lagi. Penjahat macam apa yang berani membunuh Dewa Darah saya? Sebuah suara melengking terdengar dan cahaya darah itu perlahan berhenti di depan Xiuyan. Sosoknya secara bertahap mengeras dan akhirnya terlihat jelas. Jenderal Dewa Darah yang disebut oleh ketiga monster darah bintang 9 juga seluruhnya berwarna merah darah. Tetapi dibandingkan dengan mereka, tubuhnya bahkan lebih merah tua. Memiliki kualitas tembus pandang, seolah-olah terbuat dari kristal. Matanya seperti dua kristal merah darah dan cahaya merah darah dengan lingkaran cahaya merah samar memancar dari alisnya. Melihat ini, Xiuyan tersenyum. Kristal darah ini jauh lebih besar. Xiuyan terkekeh. Mata Jenderal Dewa Darah menjadi gelap. Ia tentu saja mengerti maksud Xiuyan. Ia mengepakkan tinjunya, menyebabkan air laut di sekitarnya menyusut dan bergemuruh. Manusia bodoh mencari kematian. Jenderal Dewa Darah meraung, tubuhnya melesat keluar dari air seperti bola meriam dengan suara dentuman, menyerbu ke arah Xiuyan. Saya ingin melihat seberapa jauh Jenderal Dewa Darah ini lebih mampu dibandingkan dengan ketiga sampah itu. Xiuyan memperhatikan Jenderal Dewa Darah yang menyerbu, tubuhnya sedikit merendah, dan ia mengangkat telapak tangannya, menyebabkan air laut di sekitarnya bergetar hebat. Ki asal abadi melonjak dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiuyan. Tangan Xiuyan kemudian berubah menjadi warna seperti giok, memancarkan lingkaran cahaya putih seperti giok. Kalau begitu, rasakan telapak tangan penciptaan agung saya. Xiuyan melepaskan serangan telapak tangan, dan telapak tangan raksasa yang bercahaya dengan cepat muncul, memancarkan cahaya warna-warni. Tekstur seperti sidik jari terlihat jelas pada telapak tangan raksasa itu, membuatnya tampak seperti tangan sungguhan. Sekarang, dengan kekuatannya yang telah mencapai tahap akhir alam 9 bintang dan telah menjalani transformasi tingkat keempat pagoda roh kekosongan Xinchen di alam mimpi, telapak tangan penciptaan agung Xiuyan memiliki kekuatan teknik Do tingkat suci. Segera air laut dikompresi, menciptakan gelembung-gelembung halus yang tak terhitung jumlahnya dan arus yang kuat. Jenderal Dewa Darah juga mengulurkan telapak tangan darahnya, lalu membantingnya ke bawah, menciptakan telapak tangan darah yang sangat mirip dengan telapak tangan penciptaan agung Xiuyan yang bertabrakan dengannya. Kedua telapak tangan berbenturan, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga sebelum keduanya hancur di depan mata Xiuyan. Serangan itu berakhir seri, tidak ada yang unggul. Lumayan, berhasil menahan telapak penciptaan agung saya. Sepertinya jauh lebih kuat daripada ketiga sampah itu. Xiuyan agak terkejut. Penampilan Jenderal Dewa Darah lebih kuat dari yang dia duga. Manusia tak berarti, jangan terlalu sombong. Karena Anda berani menjelajahi ke laut, Anda pasti memiliki kekuatan. Sayangnya hari ini adalah hari terakhir perjalanan laut Anda. Mati di tangan Jenderal Dewa Darah jahat adalah suatu kehormatan bagi Anda. Jenderal Dewa Darah mencibir dingin. Jenderal Dewa Darah jahat? Nama yang norak. Tapi jika Anda ingin saya mati, Anda tidak pantas. Xiuyan mendecakkan lidah, berbicara dengan nada meremehkan. Itu bukan kesombongan dari pihak Xiuyan, melainkan fakta bahwa Jenderal Dewa Darah tampaknya tidak menimbulkan ancaman besar baginya. Manusia sombong. Kalau begitu biarkan saya menunjukkan apakah kalian bahkan pantas berada di puncak 9 bintang. Jenderal Dewa Darah jahat meraung. Jelas marah dengan mendengar kata-kata Xiuyan. Setelah berbicara, dia berbalik dan membunuh puluhan monster darah bintang 8 dengan satu serangan telapak tangan. Kabut darah yang meledak mengalir di sepanjang kristal darah di antara alis Jenderal Dewa Darah jahat. Dan auranya melonjak dengan cepat. Benar-benar mencapai puncak 9 bintang. Xiuyan menemukan bahwa kristal darah ini pada dasarnya terbentuk dari ki asal abadi. Semakin kuat monster darah, semakin besar kristal darahnya.
dan semakin banyak ki asal abadi yang dikandungnya. Kekuatan mereka berasal dari kemampuan mereka untuk menyerap ki asal abadi dari lautan emas melalui kristal darah ini. Monster darah bintang 8 ini memang bukan tandingan Shoyen, tetapi bagi ras lain di lautan ceritanya berbeda. Monster darah ini tidak lemah secara inherent. Kekuatan Shoyen yang luar biasalah yang membuat mereka tampak begitu lemah. Jumlah monster darah bintang 8 yang sangat banyak menyebabkan dampak dan kerusakan yang cukup besar pada bangsa duyung. Tubuh jenderal Dewa Darah jahat langsung tertutup energi darah yang dengan cepat mengembun menjadi satu set baju zirah darah. Monster itu tampaknya jauh lebih kuat daripada 3 monster darah bintang 9 sebelumnya. Shoyen juga merasakan kekuatan yang cukup besar terpancar dari jenderal Dewa Darah jahat, karena kekuatannya telah mencapai puncak level bintang 9. Bahkan melampaui level bintang 9 tahap akhir Shoyen. Energi darah melonjak di wajah jenderal Dewa Darah jahat dan 2 aliran energi darah menggantung dari bibirnya saat ia menatap Shoyen. Tubuhnya sedikit melengkung, lengan bawah dan atasnya menegang di belakang punggungnya, dan tinjunya mengepal. Suara retakan tulangnya terdengar saat ia mengerahkan kekuatan, dan air laut di sekitarnya tampak membeku sesaat. Manusia sombong, mari kita lihat apakah Anda bisa menahan pukulan saya. Tinju Dewa Darah jahat. Jenderal Dewa Darah jahat meraung, ekspresinya semakin ganas. Suara mendengung keluar dari tinjunya. Energi darah melonjak ke seluruh tubuhnya. Duri darah tajam muncul di tinjunya. Ekspresi Shoyen menjadi gelap dan cycle spiritual dengan cepat muncul di tubuhnya, mengembun menjadi baju zirah spiritual. Shoyen tampak jauh lebih waspada. Lagi pula jenderal Dewa Darah jahat berada di puncak level bintang 9. Lebih kuat darinya dalam hal peringkat. Dia harus berhati-hati saat melawannya. Dan sekarang merasakan niat membunuh jenderal Dewa Darah jahat, Shoyen tentu saja harus jauh lebih waspada. Jenderal Dewa Darah jahat mencibir, menatap Shoyen lalu meraung, melayangkan pukulan. Saat pukulan itu mendarat, air laut tampak membeku, seolah-olah tiba-tiba berhenti sejenak sebelum bereaksi, menimbulkan arus yang dahsyat. Bersamaan dengan arus itu, ada kekuatan tinju yang dipenuhi energi darah. Kekuatannya mencapai level suci. Tentu saja level ini bukan apa-apa bagi Shoyen. Mereka memang memiliki kekuatan, tetapi mereka masih mudah dikalahkan. Shoyen berbicara pelan, mengangkat telapak tangannya sedikit sebelum menyerang kekuatan tinju jenderal Dewa Darah jahat yang datang. Ki asal abadi melonjak, dan saat Shoyen menyerang, telapak tangan besar berwarna-warni muncul di udara, seolah-olah tercetak dari langit. Keahlian pertempuran tingkat suci, telapak tangan penciptaan surgawi agung. Shoyen juga melepaskan semburan energi laut untuk berbenturan dengan telapak tangan raksasa itu. Telapak tangan dan tinju bertabrakan dan arus laut yang bergejolak di kedua sisi juga bertabrakan. Laut di sekitarnya tampak bergetar dan terumbu karang di dasar laut langsung hancur. Beberapa monster darah bintang 8 kehilangan pijakan dan tersapu. Shoyen dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk melindungi kelompok yang masih memulihkan diri, sehingga mencegah mereka terpengaruh. Setelah konfrontasi singkat, kedua kekuatan melemah secara signifikan, dan ketika monster darah bintang 9 menatap tajam ke tempat kejadian, menunjukkan ekspresi mengejek. Jenderal Dewa Darah jahat adalah salah satu dari 7 jenderal besar di antara jenderal Dewa Darah. Manusia sombong, Anda akan celaka, kata Suemu sinis, menatap Shoyen seolah-olah dia adalah orang yang sekarat. Kali ini, dengan campur tangan jenderal Dewa Darah jahat, dia pasti akan membunuh bocah manusia ini. Kemudian kita akan meminta jenderal Dewa Darah jahat untuk membantu kita membasmi sepenuhnya klan Duyung, kata Suezan dengan marah.
Ketiganya telah menderita kerugian di tangan Soyen, termasuk sejumlah besar monster darah. Ini adalah kerugian yang signifikan, terutama karena mereka bahkan tidak melukai Soyen sedikit pun. Inilah alasan sebenarnya kemarahan mereka bertiga. Jika klan Duyung tidak dibasmi, itu akan menjadi hal buruk bagi mereka. Seandainya kita bisa mencapai kekuatan jenderal Dewa Darah Jahat setelah kita menghancurkan manusia ikan, saya ingin tahu apakah Yang Mulia akan menganugerahkan kristal darah kepada kita. Dengan begitu, kita bisa mencapai puncak 9 bintang. Bukankah kita akan berada di antara jenderal Dewa Darah? Sueling tertawa terbahak-bahak, tenggelam dalam visinya yang indah tentang masa depan. Matanya dipenuhi kerinduan saat ia memandang kekuatan jenderal Dewa Darah Jahat. Bentrokan antara Suen dan jenderal Dewa Darah Jahat perlahan mereda. Kekuatan pukulan jenderal Dewa Darah Jahat benar-benar lenyap, dan di tengah riak air, sebuah telapak tangan besar menyerang ke arahnya. Jantung jenderal Dewa Darah Jahat berdebar kencang. Jelas pukulannya sedikit lebih lemah daripada pukulan Soyen. Namun setelah menahan pukulan jenderal Dewa Darah Jahat, telapak tangan Soyen telah kehilangan banyak kekuatannya. Jenderal Dewa Darah Jahat melayangkan pukulan lain, menghancurkan sepenuhnya telapak tangan penciptaan agung Soyen. Manusia yang menarik. Ini pertama kalinya saya bertarung melawan manusia. Tidak terlalu lemah, tidak buruk sama sekali. Sekarang saya akan serius. Jenderal Dewa Darah Jahat tersenyum dingin. Meskipun wajahnya tersenyum, sedikit rasa khawatir merayap di dalam hatinya, dan sedikit perenungan muncul di matanya. Setelah berbicara, jenderal Dewa Darah Jahat bergerak cepat. Kecepatannya di air laut bahkan melebihi Soyen. Soyen melirik kelompok di belakangnya yang belum sepenuhnya pulih. Jenderal Dewa Darah Jahat sepertinya menyadari kekhawatiran Soyen dan segera menoleh untuk melihat 3 monster darah bintang 9 di kejauhan. Kalian bertiga sampah. Cepat bertarung, serahkan anak ini pada saya, dan kalian bisa mengurus sisanya sendiri. Jenderal Darah Jahat meraung. Ketiga monster darah bintang 9 yang tadi berbicara dengan santai langsung tersentak oleh raungan itu. Iya, bawahan mengerti. Ketiga monster darah itu tidak berani lalai sedikit pun dan segera menjawab serempak. Kemudian ia mulai kembali memerintah lebih dari 80.000 monster darah bintang 8 yang tersisa. Target mereka langsung tertuju pada kelompok di belakang Soyen yang masih memulihkan diri dari luka-luka yang ditimbulkan oleh arus kegelapan. Melihat ini, Soyen tentu saja merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya Anda benar-benar mencari kematian. Mata Soyen tiba-tiba menajam untuk menyentuh orang-orang di belakangnya. Mereka harus melangkai mayatnya. Awalnya Soyen berencana untuk memperpanjang pertarungan dan mempelajari lebih lanjut tentang kemampuan monster darah ini. Namun karena monster darah ini sengaja mencari kematian, dia tidak akan ragu-ragu. Saat ini Soyen tidak lagi ragu. 3 monster darah bintang 9 memimpin sejumlah besar monster darah sudah menyerbu ke arah punggung Soyen. Puluhan ribu monster darah praktis memenuhi setiap inci area sekitarnya. Formasi yang sangat padat dan menakutkan. Soyen berbalik untuk menghadapi mereka, tetapi arus kuat menyapu dari belakangnya. Jenderal Dewa Darah Jahat sudah berada di depan Soyen. Anda berani lengah saat bertarung dengan saya. Lebih baik Anda urus diri Anda sendiri dulu. Jenderal Dewa Darah Jahat melayangkan pukulan diikuti oleh bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya yang meraung ke arah Soyen seperti badai. Soyen menggertakkan giginya dan tidak punya pilihan selain berbalik untuk menghadapi Jenderal Dewa Darah Jahat. Yi kecil! Soyen memanggil dengan lembut dan semburan api keluar dari antara alisnya, membentuk Yi kecil yang gemuk dan berwarna merah muda. Ia menatap 3 monster darah bintang 9 dan bintang 8 untuk menyerbu ke arah Soyen dari belakang. Tangan kecilnya yang lembut dengan cepat berubah bentuk.
terus-menerus memadatkan teratai api sebelum dilemparkan ke arah monster-monster itu. Api menyembur dari tubuh Xiaoyan. Bahkan di lautan tidak ada halangan bagi api surgawi Xiaoyan. Tampaknya api surgawi Xiaoyan termasuk dalam substansi yang lebih tinggi, tidak menunjukkan konflik dengan air laut atau tanda-tanda ketidakcocokan. Lautan api surgawi yang membara. Dari pusat tubuh Xiaoyan, lautan api menyebar keluar. Mata Jenderal Dewa Darah Jahat menyipit melihat ini. Otot-otot wajahnya berkedut tanpa sadar. Lautan api Xiaoyan terlalu luas, tidak ada jalan untuk mundur. Karena Anda mencari kematian, maka biarlah. Xiaoyan meraung. Dia tidak takut pada Jenderal Dewa Darah Jahat. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah kelompok di belakangnya yang sedang memulihkan diri dari luka-luka mereka. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa saudara-saudaranya. Lautan api langit yang membara, penghakiman. Xiaoyan perlahan berbicara. Kobaran api yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun menjadi naga api, meraung ke arah Jenderal Dewa Darah Jahat. Apakah Anda pikir ini bisa menjebak saya? Jenderal Dewa Darah Jahat mencibir, tubuhnya memancarkan energi darah dan tinjunya berbenturan dengan tinju Xiaoyan. Keduanya terhuyung mundur beberapa meter. Gelombang Ki Dewa Darah. Energi darah juga menyebar di sekitar Jenderal Dewa Darah Jahat, membentuk area merah tua yang besar. Dan energi darah bahkan mengembun menjadi bayangan naga energi darah, berbenturan dengan naga api Xiaoyan. Apakah itu bisa menjebak Anda atau tidak? Anda akan mengetahuinya dengan mencoba. Xiaoyan mencibir. Dan lautan api tiba-tiba menjadi ganas dengan cahaya ungu berkedip di dalam api. Amukan emas ungu. Xiaoyan sekali lagi menggunakan teknik bertarung khusus segel roh emas ungu di antara 3 keajaiban. Dan lautan api langit membara dari api kaisar emas diperkuat ke tingkat yang lebih tinggi. Seketika tanpa perlawanan, naga api di lautan api langit membara sepenuhnya menelan energi darah Jenderal Dewa Darah Jahat. Dan gelombang Ki Dewa Darah Jahat digantikan oleh lautan api. Kemudian teriakan menyedihkan Jenderal Dewa Darah Jahat terdengar. Tubuhnya sekarang diselimuti api dan karakter emas muncul di tubuhnya. Aura Jenderal Dewa Darah Jahat mulai menurun dengan cepat. Baru kemudian Xiaoyan menoleh ke belakang dan melihat bahwa kelompok orang yang tadi duduk dan memulihkan diri telah menghilang. Hati Xiaoyan menegang dan dia segera mengalihkan pandangannya untuk mencari mereka. Detik berikutnya senyum muncul di wajahnya. Kelompok itu sudah terlibat dalam pertempuran sengit dengan monster darah bintang 8 itu. Dengan bantuan Xiaoyi, monster darah itu hancur berkeping-keping. Mari kita habisi Anda dulu, kata Xiaoyan lalu perlahan berenang menuju Jenderal Dewa Darah Jahat yang kini terjebak dan sekarat dalam kobaran api. Mata Jenderal Dewa Darah Jahat sekarang dipenuhi rasa takut. Kesalahan Anda adalah menargetkan saudara-saudara saya. Kalau tidak, mungkin saya akan membiarkan Anda hidup sedikit lebih lama. Sekarang Anda sendiri yang menyebabkan ini. Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya. Sebuah kekuatan tak terlihat langsung mencengkram kepala Jenderal Darah Jahat. Aura kematian segera menyebabkan wajah Jenderal Darah Jahat berubah drastis. Ekspresinya meringis kesakitan. Tuan, jangan bunuh saya dan saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Saya punya banyak kristal darah. Saya bisa memberikannya pada Anda. Saya mohon Tuan, selamatkan nyawa saya. Jenderal Darah Jahat benar-benar tak berdaya untuk melawan. Bagi Xiaoyan menghadapi Jenderal Darah Jahat sangatlah mudah. Meskipun Jenderal Darah Jahat memiliki kekuatan bintang 9 puncak, Xiaoyan bukanlah bintang 9 biasa. Xiaoyan adalah Dodi terkuat, tak terkalahkan di bawah Dosian. Sudah terlambat untuk memohon ampun sekarang. Kilatan dingin muncul di mata Xiaoyan. Jika Anda berani membunuh saya, raja saya pasti tidak akan mengampuni Anda dan kemudian Anda.
Jenderal darah jahat meraung, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Suen mengepakkan tinjunya dan menghancurkan kepala jenderal darah jahat, mengubahnya menjadi awan kabut darah dengan suara keras. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.